Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas seluruh karunia, kesehatan, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan hati-hati kita semua, langkah kaki kita semua untuk duduk di tempat ini dalam rangka talabul ilmi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong orang-orang yang diizinkan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan pengajian kita di pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah tentang anak. Di mana anak ini adalah amanah seumur hidup. Dia tidak terbatas dengan waktu, tidak dibatasi dengan pernikahan, dan bahwasanya amanah memiliki anak ini adalah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang menikah, terkadang ada yang setahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun sampai 10 tahun, bahkan ada yang belasan tahun. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat berupa anak. Ini menunjukkan bahwasanya anak ini adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, di Quran surah Asy-Syura ayat 49 hingga ayat 50, Allah kabarkan, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak perempuan, dan kepada siapa yang Dia kehendaki anak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki dan anak perempuan itu kepadanya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita akan memahami bahwasannya nikmat berupa anak ini adalah murni daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya kita melihat di dalam sejarah Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan nikmat berupa anak. Kita tahu bersama ada di antara Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan nikmat anak sampai usianya senja. Nabi siapa? Nabi siapa yang belum diberikan anak sampai usianya senja? Nabi Zakaria. Yang sampai-sampai di antara sebagian pasangan suami istri menjadikan doa Nabi Zakaria ini sebagai doa untuk bisa punya keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang Nabi Zakaria yang mana beliau usianya telah senja, sudah tua, belum lagi punya anak, dan istrinya adalah istri yang mandul, yang nggak bisa punya anak. Sudah terkumpul dua sebab di situ. Nabi Zakaria sudah tua, orang tahu sudah tua, kekuatannya sudah melemah, kualitas daripada spermanya sudah tidak bagus. Sementara istrinya juga mandul. Apa yang Nabi Zakaria panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Zakaria mengatakan, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepada diriku dari sisimu keturunan yang baik. Anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engau Zat yang Maha mendengarkan doa. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah karuniakan kepada beliau nikmat berupa anak. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan nikmat berupa anak. Nabi Ibrahim di dalam doanya beliau mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat berupa anak. Ini adalah satu pemberian yang sangat berharga, satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada setiap orang. Oleh karenanya, hendaknya nikmat tersebut harus kita syukuri, harus kita benar-benar memaksimalkan nikmat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur, kalian tidak mensyukuri nikmat tersebut, menyia-nyiakan nikmat tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita anak, yang pertama harus kita miliki adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikirkan susahnya dulu. Ini berapa anak lagi nih? Ini susah lagi nih. Harus bergadang malam. Mungkin ya sudah punya pengalaman dengan anak pertama, sudah dapat gambaran. Begitu dapat anak kedua, sudah mikir, Masya Allah, ini dapat anak lagi nih, berat lagi. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana banyak orang-orang yang belum Allah karuniakan anak. Kita lihat
Mungkin saudara kita yang bertahun-tahun, mungkin ada yang 25 tahun menikah belum diberi anak. Maka tatkala kita mendapatkan nikmat berupa anak, maka kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang tatkala mendapatkan nikmat berupa anak, maka mereka bersyukur kalau anaknya laki-laki. Tapi kalau anak perempuan kurang bersyukur. Perempuan lagi katanya bahasa gitu. Atau ini dapat cewek lagi misalnya. Terkadang ada kekecewaan atau ada ketidaksukaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Apa sisi ketidaksamaannya? Banyak sisi. Dan sesuatu yang paling menunjukkan keutamaan daripada memiliki anak perempuan adalah apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Man ibtuliya minal banati bisyai'in." Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak perempuannya, fa ahsana ilaihinna, dan kemudian mereka berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, anak-anak perempuannya. Apa kata Nabi SAW? Kunna lahu sitran minan nar. Maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Maka masih pantaskah kita kemudian bersedih kalau mendapatkan anak perempuan? Sungguh tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak perempuannya, bayangkan, ujian anak perempuan banyak. Kadang manja, rewel, kadang banyak maunya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kemudian orang tua itu berbuat baik kepada mereka, berbuat baik, sabar dengan mereka, mendidik mereka dengan kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Ini keutamaan besar. Maka tidak pantas kemudian kita, tatkala Allah berikan kita nikmat berupa anak perempuan, kemudian kita bersedih. Bahkan harusnya kita bersyukur dengan syukur yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mensyukuri nikmat berupa anak, maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya diwujudkan dengan mendidik anak-anak kita, memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertanya tentang karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan, titipkan kepada kita berupa anak. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin, kata Nabi SAW, pasti akan ditanya tentang siapa yang dia pimpin, tentang orang yang dia pimpin. Kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, maka kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Dan Nabi mengatakan, warrajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang mereka. Wa huwa mas'ulun anhum, dan mereka pasti akan ditanya tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'iha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan para wanita merupakan penanggung jawab di rumah suaminya serta bagi anak-anaknya, dan kelak dia akan ditanya tentang anak-anaknya. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki anak, kita punya tanggung jawab besar untuk mendidik mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, dari pendidikan, dari pakaian, dari makan dan minumnya, menjaga mereka. Ini tugas besar dari seorang ayah dan ibu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau
dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia, yakni anakmu, juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan nikmat berupa anak ini sebuah nikmat yang besar yang sejatinya harus kita syukuri, dan kemudian kita lindungi mereka, jaga mereka. Nah, sebesar-besar penjagaan kita, sebesar-besar sesuatu yang harus kita lindungi dari mereka adalah kita harus melindungi mereka dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang sering kita dengar dan sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, apa sambungannya? Anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik laki atau perempuan, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang Allah panggil di dalam ayat ini. Apa perintah Allah? Anfusakum, jagalah diri kalian. Tidak hanya sebatas di situ. Wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Dari apa dijaga? Dari apa dilindungi? Dari api neraka. Dari api neraka. Oleh karenanya, sesuatu yang harus menjadi perhatian besar bagi orang tua, yakni tatkala anak-anak mereka, baik juga ahli keluarga mereka, senantiasa harus mereka lindungi dari panasnya api neraka. Bagaimana caranya? Maka seorang tabi'in mulia Qatadah, tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Yakni caranya hendaknya engkau sebagai seorang orang tua, hendaknya engkau memerintahkan mereka untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan serta bantulah mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka ingatkan dan cegahlah mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tanggung jawab orang tua. Kalau lihat anaknya malas-malasan ibadah, dimotivasi. Bukan diserahkan ke guru. Guru hanya membantu. Guru hanya sekedar membantu. Akan tetapi tanggung jawab besar, sebagaimana amanah itu telah akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua, bukan kepada guru. Demikian juga tatkala anak berbuat maksiat dan kita mengetahuinya sebagai orang tua, maka kita ingatkan, nasihatkan. Nah, ini perbuatan dosa. Kalau seorang berbuat dosa dan timbangan dosanya lebih berat, bisa terancam, bisa masuk ke dalam neraka. Berhenti dari perbuatan ini. Jangan kita sebagai orang tua diam tatkala melihat anak kita berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena kalau kita diam, berarti kita tidak mengamalkan, tidak menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan jaga juga keluarga kalian dari api neraka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang yang dikabarkan atau dikatakan sebagai dokter hati oleh banyak para ulama di zamannya, dia mengatakan, barang siapa yang tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan dia biarkan anaknya begitu saja. Nah, ini banyak orang tua yang tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk anaknya. Datang waktu azan subuh, anaknya tidak dibangunkan untuk sholat. Datang waktu sholat zuhur, anaknya sibuk dengan handphone
dia biarkan. Jadi diajarkan kebaikan. Apa? Dan dia biarkan begitu saja. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Berarti dia telah berbuat durhaka kepada anaknya. Betapa banyak kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama zaman dahulu, beliau mengatakan betapa banyak anak-anak yang rusak itu dikarenakan sebab bapak-bapak mereka sendiri yang membiarkan anaknya begitu saja. Bapak-bapak mereka tidak mengajarkan kepada anak-anaknya kebaikan. Mereka tidak diajarkan tentang sunnah-sunnah dalam agama Islam. Tidak diajarkan tentang kewajiban-kewajiban agama yang harus mereka kerjakan. Maka mereka telah menyanyiakan anak-anak tersebut ketika mereka kecil, sehingga anak-anak tersebut tidak akan bermanfaat untuk diri mereka sendiri, dan mereka pun tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya. Sebagaimana celaan sebagian orang tua yang datang kepada anaknya, maka si anak akan menjawab, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah durhaka kepadaku saat aku masih kecil dan tidak memberikan pengajaran, maka setelah aku besar pun aku akan mendurhakaimu. Engkau telah menyanyiakan waktu kecilku, maka aku pun akan menyanyiakan engkau ketika engkau telah lanjut usia. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Tuhfatul Mawdud. Nah, pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besar penyanyian orang tua terhadap anaknya, yakni tatkala mereka tidak memperhatikan agama anaknya, tidak memperhatikan pendidikan dan pengajaran agama terkait dengan anaknya, terhadap anaknya. Anaknya nggak disuruh sholat, anaknya nggak disuruh ngaji, nggak disuruh puasa, anaknya nggak diajarin sedekah, dibiarkan begitu saja. Maka anak-anaknya kelak pada saat orang tua yang telah lanjut usia, telah tua, maka kelak mereka akan memberikan balasan yang sama dengan yang mereka dapatkan. Ada kaidah di dalam agama kita, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan perbuatan. Balasan itu tergantung dengan perbuatan. Nah, kalau hari ini kita lihat ada orang tua yang dimasukkan anaknya kemana? Ke panti jompo. Yang salah siapa? Bapak Ibu sekalian. Yang salah siapa? Anak atau orang tua? Hari ini banyak kita lihat di media sosial, ada orang tua yang dimasukkan ke panti jompo oleh anak-anaknya. Kira-kira yang salah siapa? Anaknya atau orang tuanya? Siapa yang salah? Orang tuanya. Kok bisa orang tuanya salah? Ya, karena dari awal dia tidak didik anaknya. Untuk apa? Untuk berbakti kepada diri. Dia tidak memberikan contoh kepada anaknya bagaimana seharusnya memperlakukan orang tua, berbakti kepada orang tua. Yang hari ini kita hanya melihat di media sosial, di berita, adalah perbuatan-perbuatan anak yang durhaka. Padahal kalau kita mau flashback jauh ke belakang, boleh jadi orang tua mereka adalah orang tua yang durhaka. Kenapa? Karena mungkin dia tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Apa mungkin ada orang tua yang telah mengajarkan anaknya terhadap pendidikan agama, kemudian anaknya akan tega berbuat seperti itu? Sekali-kali jarang, dan mungkin tidak mungkin sekali. Kalau anaknya adalah anak yang saleh, yang telah dibekali oleh orang tuanya pendidikan agama, maka tatkala dia melihat orang tuanya telah senja, maka dia bagaikan melihat surga yang ada di hadapan matanya. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada seorang yang telah berbuat dosa, kemudian datang kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar bertanya, apakah ibu masih hidup? Apakah ibu masih hidup? Maka orang ini mengatakan tidak. Maka sungguh kau tidak punya peluang untuk dapat berbuat baik, untuk dapat bisa masuk ke dalam surga. Sebagian di antara mereka
tatkala ada di antara mereka yang orang tuanya wafat, maka sebagian mereka mengatakan sungguh pintu surga telah tertutup untukmu. Peluang untuk diri masuk surga sudah tertutup. Nah ini kalau orang-orang yang tatkala kecilnya, anak-anak yang tatkala kecilnya telah ditanamkan dengan pendidikan agama, maka tak mungkin dia akan menyanyikan orang tuanya tatkala senja. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa menghukumi apa yang terjadi di dunia nyata hari ini hanya sebatas melihat kejadian hari ini. Boleh jadi dahulu orang tuanya memang tidak mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Hari ini kita dapati ada anak yang menuntut orang tuanya, meminta ganti rugi orang tuanya atas perbuatan yang dilakukan orang tuanya senilai 1 miliar misalkan. Ibu kandungnya dituntut. Siapa yang salah? Lagi-lagi kembali kesalahan ada pada orang tua. Boleh jadi orang tuanya tidak mengajarkan pendidikan agama, bahwasanya pengorbanan ibunya semenjak dia mengandung anaknya itu tidak ada nilainya dan bahkan tidak bisa dihargai dengan uang. Kalau ini yang kemudian dilepaskan dari orang tua melepaskan pendidikan anaknya terhadap pendidikan agama, pengajaran agama, yakin terjadi apa yang kita lihat hari ini pada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak tatkala dia sebagai karunia dari Allah, nikmat dari Allah, dia tidak serta-merta akan bisa menjadi karunia, kecuali tatkala anak tersebut dijadikan sebab untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan pendidikan agama, dibimbing untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dicegah dari dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak yang dengannya diharapkan kebaikan. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata insan inqata'a 'amaluhu illa min salasah." Jika seorang anak Adam wafat, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Apa yang pertama, Bapak Ibu sekalian? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Kalau kita punya uang, kita infak untuk membangun masjid, atau kemudian infak atau wakaf untuk mushaf misalkan, untuk Al-Quran yang dibaca anak-anak para penghafal Al-Quran, kita punya rumah, kita sedekah jariyah, maka ini akan mengalir terus pahala yang telah kita tiada. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan. Kalau kita punya ilmu, kita berbagi dengan orang, kita ngaji, kita punya kemampuan untuk kemudian berdagang, kita ngajarin orang dari ilmu dagang. Ini ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir pahalanya setelah kita tiada. Au waladin salihin yad'ulah. Dan yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka nikmat berupa anak itu tidak akan serta-merta mendatangkan kebaikan dari Allah, kecuali harus kemudian dibekali pengajaran, pendidikan terkait dengan agamanya. Tidak mungkin seorang anak akan mendoakan orang tuanya kalau dia tidak tahu cara berdoa, kepada siapa dia berdoa, dan bagaimana dia berdoa. Tidak mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Atau orang tuanya tidak pernah ngajarin cara doa itu seperti apa, bagaimana cara berdoa yang mungkin sekali untuk diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini tidak diajarin ke anak, maka bagaimana anak bisa mendoakan orang tuanya? Saya teringat dengan beberapa tahun lalu ada orang tua yang datang kepada saya dan bercerita tentang anaknya yang dia sekolahkan di sekolah internasional. Sekolah internasional Bapak Ibu tahu semua, biayanya di atas rata-rata. Kemudian pembelajarannya bervariasi dari materi-materi umumnya. Sampai suatu ketika ada acara yang itu dilakukan dengan mengundang pembicara dari luar, waktu itu dari India.
dia berbicara di hadapan anak-anak di sekolah internasional tersebut. Kemudian dia tutup kegiatan tersebut dengan doa menurut keyakinan dia. Dan saat itu anak-anak saat itu ada. Maka sang bapaknya tersentak. Dia cerita kepada saya, ketika melihat kejadian itu, saya langsung berubah pikiran 180 derajat. Apa yang dia katakan? Saya berniat menarik anak saya dan menyekolahkan anak saya di sekolah yang mengajarkan pendidikan agama Islam. Kenapa? Kenapa demikian, Pak? Saya tanya seperti itu. Apa jawaban Bapak? Saya berpikir, kalau saya terus menyekolahkan anak di tempat seperti ini, kemudian saya wafat, bagaimana anak saya bisa mendoakan saya? Bagaimana anak saya akan mendoakan saya? Jangan-jangan anak saya berdoa dengan gaya pemateri yang tadi dikatakan dari India tadi. Maka sontak bapak itu kemudian tersadar, itu waktunya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia tarik anaknya dari pindahkan ke sekolah yang mengajarkan pendidikan agama Islam. Nah ini bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk memberikan pengajaran yang baik dalam rangka untuk mensyukuri nikmat atau karunia berupa anak. Dan pengajaran yang baik terkait dengan agama anak ini menjadi sebab anak-anak itu bisa mendoakan kita. Bahkan bapak dan ibu yang dirahmati Allah, amal soleh yang mereka lakukan, dari sholatnya, dari puasanya, dari baca Al-Qurannya, dari zikirnya, bahkan dari dakwahnya, kalau dia menjadi seorang pendakwah yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang tua, tatkala kita telah tiada, maka kita mendapatkan pahala dari amal soleh yang mereka kerjakan. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin kita akan mendapatkan manfaat dengan anak kita kecuali harus dengan memperhatikan agama mereka, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kapan kita harus berusahakan mendidik anak kita, menjaga anak kita dari api neraka? Sampai kapan? Apa cukup sampai mereka berkeluarga? Oh, sudah ada suaminya, dia sudah punya suami, udahlah itu urusan suaminya. Saya sebagai orang tua sudah cukuplah membesarkan anak-anak saya. Cukup sampai di situ? Enggak. Sampai kapan? Sampai mati, insyaallah. Sampai mati. Kenapa sampai mati? Kenapa sampai mati kita membimbing anak kita, mengarahkan anak kita, bahkan sampai mereka sudah berkeluarga kita masih mengarahkan, atau sampai kita sudah menjadi kakek, kita sudah punya cucu, kita masih harus mengarahkan anak kita, membimbing anak kita. Kenapa? Karena mendidik anak kita, mengajari anak kita terkait dengan perkara agama ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tatkala berbicara tentang ibadah, Allah perintahkan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada dirimu al-yaqin, yakni kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita lihat para nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak pernah berhenti untuk membimbing anak mereka, bahkan sampai ketika mereka telah berkeluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan, beliau pernah datang untuk menjenguk Ismail alaihissalam, dan saat itu Ismail alaihissalam telah berkeluarga. Maka tatkala Nabi Ibrahim datang, maka Nabi Ismail sedang mencari nafkah. Maka Ibrahim bertanya kepada istri Ismail, bagaimana kehidupan kalian? Maka kemudian istri daripada Nabi Ismail mengatakan, nahnu syarrin wa nahnu fi dhiqin wa syiddah. Kata istri Nabi Ismail, kami mengalami banyak keburukan. Hidup kami sempit dan penuh dengan ujian dan penderitaan. Maka kemudian Ibrahim mengatakan kepada istri Nabi Ismail,
fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam. Apabila suamimu pulang, sampaikan kepada suamimu salam dariku. Wa quli lahu yughayyir 'atabata babihi, dan sampaikan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya. Tatkala Nabi Ismail pulang dari mencari nafkah, maka dia merasakan sesuatu yang berbeda. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, apakah ada orang yang datang kepadamu tadi? Maka sang istri menjawab, iya ada. Tadi ada datang orang tua yang dia tampilannya begini-begini dan begini keadaannya setelah dia datang. Dan dia menanyakan kepada diriku tentang kehidupan kita. Kemudian apa yang kau jawab, kata Ismail? Maka aku ceritakan tentang kehidupan kita yang penuh dengan kepayahan dan penderitaan. Lantas Nabi Ismail kembali bertanya, apa yang orang itu pesankan kepada engkau? Maka kemudian istrinya menjawab, dia berpesan agar engkau merubah palang pintu rumahmu. Ini jawab istri daripada Nabi Ismail. Maka kemudian Ismail mengatakan, ketahuilah bahwasannya orang tua yang tadi datang itu adalah ayahku, dan dia memerintahkan aku agar menceraikan engkau, kata Ismail. Kemudian Nabi Ismail menceraikan istrinya. Tak selang berapa lama Ismail menikah lagi. Nabi Ismail menikah lagi dengan seorang wanita. Kemudian kembali Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Nabi Ismail. Lagi-lagi Nabi Ibrahim tidak menjumpai, tidak mendapati, tidak bertemu dengan Ismail alaihissalam. Dia berjumpa dengan istri Ismail yang kedua. Yang pertama sudah diceritakan. Kemudian Nabi Ibrahim kembali bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Maka sang istri ini mengatakan, nahnu bi khairin wa sa'ah. Kami dalam keadaan berlimpah kebaikan dan penuh dengan kebahagiaan. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istri daripada Nabi Ismail ini, apa makanan kalian? Maka sang istri menjawab, al-luhum, yakni daging. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, apa minuman kalian? Maka istri Ismail menjawab, minuman kami adalah air. Maka Ibrahim kemudian berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Ya Allah, berkahilah untuk mereka di dalam daging dan air mereka. Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan untuk makanan dan minuman daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim mengatakan, fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam. Apabila datang nanti suamimu, tolong sampaikan salam dariku. Wa murrihi yusbitu ala babihi, dan perintahkan suamimu agar mengencangkan, mengokohkan pintu rumahnya. Maka setelah itu kemudian Ibrahim pergi. Ibrahim kemudian pergi. Setelah Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, maka dia bertanya, adakah seorang yang datang tadi ke rumah kita? Maka sang istri menjawab, ada seorang lelaki tua dengan penampilan begini dan begini. Nabi Ismail bertanya, apa yang dia katakan? Dia bertanya tentang kehidupan kita. Dan aku menjawab bahwasanya kehidupan kita penuh dengan nikmat dan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dia kabarkan? Dia kabarkan untuk menitipkan salam darinya untukmu dan agar engkau membuatkan palang pintu rumahmu. Maka kemudian Nabi Ismail mengatakan, dia adalah ayahku dan palang pintu yang dia maksud adalah dirimu. Dia memerintahkan kepadaku untuk mempertahankanmu. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka sampai waktu Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasannya hatta Nabi Ibrahim alaihissalam masih menjenguk putranya Ismail alaihissalam walaupun putranya telah menikah. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua tidak pernah lepas untuk mengontrol anaknya sampai pun anaknya telah menikah.
Jangan kita tertipu dengan sebagai orang yang mengatakan, udahlah, Bapak Ibu gak usah ikut urusan rumah tangga saya. Ini urusan rumah tangga saya. Sudah dulu. Kalau anak kita dizalimi oleh suaminya, kita sebagai orang tua apa kita diam? Apa kita diam? Tidak. Kita diperintahkan untuk mengayomi, melindungi anak-anak kita. Maka jangan sampai kita keliru bahwa setelah anak kita telah menikah, sudah ikut suaminya, kemudian kita tidak peduli dengan keadaannya, atau anak kita telah menikah, sudah mengikuti mertuanya, kita nggak kemudian peduli. Nanti dulu. Hatta Nabi Ibrahim alaihissalam masih mengontrol, melihat gimana anaknya, kehidupan anaknya. Kalau anaknya susah, dibantu, didoakan, disupport. Ini tugas orang tua. Sampai apa? Sampai hatta yakin, sampai datang kematian kepada diri kalian. Dan kepada diri dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kisah ini terdapat sebuah pelajaran penting, bahwasannya barang siapa yang mendapatkan istri yang pandai bersyukur dengan kehidupan penghasilan suaminya, maka sungguh dia telah mendapatkan limpahan kebaikan yang banyak. Maka jangan lupa ajarkan anak-anak kita, putri-putri kita, untuk pandai bersyukur dengan pemberiannya yang mereka dapatkan. Apa ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ini gambaran dari istri Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bahwasanya seorang istri yang tidak pandai bersyukur tidak pantas untuk kemudian dipertahankan oleh anaknya. Makanya kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail untuk mengganti malam itu dan menceraikannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lainnya yang kita lihat dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam ketika tuanya, beliau masih memperhatikan anak-anaknya. Masih memperhatikan anak-anaknya, memberikan perhatian yang besar kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematiannya? Idh qala li banihi, tatkala dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yakni Tuhan yang satu, yang Maha Esa, dan kami tunduk kepadanya. Bahkan sampai Nabi Yakub alaihissalam hendak wafat masih memberikan perhatian kepada anaknya di dalam apa yang menjadi sembahan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah memberikan perhatian, pendidikan kepada anak ini sampai dengan datangnya kematian. Bahkan tidak hanya kematian yang akan mendatangi seorang ayah atau seorang ibu bagi orang tua, bahkan juga kematian yang mungkin mendatangi anak kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala abadikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, Bapak dan Ibu, kita semua sama-sama tahu tentang kisah beliau tatkala banjir bandang datang. Tatkala Allah turunkan banjir bandang untuk mengadab kaumnya, Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 42 ayat 43. Allah kabarkan, wa yatajri bihim fi mawjin kal-jibal wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang besar laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Kemudian anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mencari perlindungan ke gunung, yang gunung tersebut dapat menjagaku dari lautan air bah. Maka Nuh mengatakan, qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim.
Kemudian Nuh mengatakan tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Kemudian wahala bainahum wal maut fakana minal mughraqin, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anaknya tersebut termasuk orang-orang yang tenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam ayat ini menunjukkan tentang betapa sayangnya Nuh sebagai seorang ayah kepada anaknya. Sampai sudah jelas keadaan yang tidak mungkin untuk bisa selamat dari air bah, Nuh masih menyeru anaknya, memanggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami. Ini menunjukkan bahwasannya tugas besar orang tua ini sampai di akhir hayat anak-anaknya. Kalau tidak sampai kepada akhir hayat dirinya, kadang juga termasuk juga ketika akhir hayat daripada anak. Selamatkan anak kita dari api neraka, selamatkan anak kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cintanya Nuh alaihissalam terhadap anaknya, dan beliau berkeinginan untuk menyelamatkan anaknya dari lautan air yang menenggelamkan mereka semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti yang lain bahwasanya orang tua tetap punya perhatian terhadap anak-anaknya meskipun anak-anaknya telah dewasa, telah menikah, adalah apa yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar mengatakan, dia pernah bercerita, aku memiliki seorang istri dan aku kuntu uhibbuha, dan aku mencintainya, sangat mencintainya. Akan tapi wakana Umar yakrahuha, akan tapi bapakku Umar bin Khattab tidak suka kepada istriku. Faqala li, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, bapakku mengatakan kepadaku, talliqha, ceraikan dia. Bayangkan, si suami sayang dengan istrinya, sementara bapak mertua istrinya itu nggak suka dengan istrinya. Maka kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu. Maka kemudian kata Abdullah bin Umar, fa'abaitu, aku nggak mau. Maka kemudian Umar mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakannya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Umar, talliqha. Faqala Nabi SAW, talliqha, ceraikan dia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. Nabi SAW menguatkan perintah seorang ayah kepada anaknya untuk menceraikan istrinya dengan sebab apa? Dengan sebab sang bapak mengetahui kemaslahatan untuk anaknya. Umar bin Khattab bukan sekedar mengikuti keinginan hawa nafsunya, bukan. Akan tapi karena memang berdasarkan pengetahuannya yang luas, pengetahuannya yang kokoh, firasatnya yang kuat terhadap istri daripada putranya Abdullah bin Umar. Maka tatkala diadukan kepada Nabi SAW, justru Nabi SAW menguatkan pendapat bapaknya Abdullah bin Umar, pendapatnya Umar bin Khattab, ceraikan. Kalau bapakmu satu engkau menceraikan istrimu, ceraikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran tentang betapa orang tua harus punya perhatian terhadap anak-anaknya meskipun anaknya telah menikah. Kalau sekarang gimana Ustaz? Misalkan bapak kita nyuruh kita menceraikan istri-istri kita, maka jawabannya sebagaimana jawaban sebagian ulama, bapak Anda bukan Umar bin Khattab, gitu. Seperti itu. Bapak Anda itu bukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ilmunya luas, gitu. Jadi layak untuk diikuti gitu pendapatnya. Tapi kalau bapak Anda bukan sekelas Umar bin Khattab, jadi nggak layak, nggak mesti itu diikuti seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir dari pengajian kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang tua yang telah berusaha keras, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendidik anaknya,
pendidikan anaknya, mengajari anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah janji di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang tua yang memiliki anak. Di Quran surah Al-Kahfi Allah kabarkan tentang anak yatim yang mana dia punya orang tua yang saleh. Wa amma al-rijal fakana li ghulamain yatimain fil Madinah wa kana lahum kanzun lahumā wa kana abuhumā shāliḥan. Ada pembimbing rumah ini adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan wa kana abuhumā shāliḥan, ayahnya adalah orang yang saleh. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah yang saleh adalah ayah yang memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala bercerita tentang ayat ini, wa kana abuhuma shalihan, bahwasanya kedua orang tuanya adalah ayahnya adalah orang yang saleh, maka yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah kakek ketujuh dari kedua anak tadi. Artinya nenek moyang yang ketujuh, kakek yang generasi ketujuh yang saleh ini menjadi penyebab daripada cucunya, kedua anak ini Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah Subhanahu wa taala jaga daripada harta benda simpanan miliknya. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat kaidah bagi kita kalau kita berusaha sebaik mungkin memberikan pengajaran agama kepada anak-anak kita, membimbing mereka untuk taat kepada Allah, menjauhkan mereka dari berdosa dan maksiat, Allah akan jaga sampai berapa turunan? 7 turunan akan Allah jaga. Ini faedah. Adanya kebaikan yang kita usahakan itu dampaknya bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk anak kita, bahkan ada cucu kita, cicit kita di 7 turunan ke bawah. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari wa la niklat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Kemudian sang hamba itu mengatakan, wahai Rabb, anna li hadha, bagaimana hal ini bisa terjadi kepadaku? Maka Allah menjawab, istighfari wa la niklat. Hal ini disebabkan karena doa dan istighfar yang dipanjatkan anakmu untuk dirimu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berhasil menjadi anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang taat, anak yang jauh dari dosa dan maksiat, maka ini menjadi sebab kedudukan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berusaha untuk mendidik anak-anak mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman serta anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kelak akan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala akan menghubungkan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan anak-anak orang mukmin ke dalam surga dengan syarat mereka juga beriman. Maka sungguh kenikmatan yang luar biasa tatkala orang tua dan anak bisa berkumpul bersama-sama di dalam surga. Kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa mewujudkan hal itu semua, dan salah satu cara yang paling ampuh untuk mewujudkan itu semua, yaitu jangan pernah lepas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa di atas hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di dalam mendidik, mengarahkan, memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita memperbaiki doa ini, kita memperbesar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkan doa kita dan berkenan mengumpulkan kita dan anak keturunan kita kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang Allah Subhanahu wa taala semoga berkah ini, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita limpahan karunia dan rahmat-Nya, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memperbaiki diri kita, istri-istri kita, anak-anak kita, Allah memperbaiki keturunan kita, saudara-saudara kita, bapak dan ibu kita, paman dan bibi kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, agar Allah memperbaiki niat-niat kita, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan di dalam ilmu, amal dan harta yang kita miliki, dan agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas husnul khatimah. Allah mudahkan kita di dalam menghadapi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang senantiasa mengalir sepeninggal kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi sebab hidayah. Allah jadikan kehidupan kita adalah tambahan kepada kebaikan, dan Allah jadikan wafatnya kita sebagai penutup dari segala macam kejelekan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan dalam agama yang terus karena mungkin tidak ada masalah gitu, mungkin karena selalu memberikan nasihat karena perilaku tahu, karena tahu ada doa lagi atau apa lagi yang kita Ustaz yang harus diingatkan dalam tersebut. Sementara masih menunggu untuk dan ambil kuliah juga di jurusan agama, jurusan karena tidak mau jurusan apa ada doa apa lagi yang harus disampaikan seperti. Karena dia memilih untuk bekerja dan tidak mau melanjutkan sekolah mengenai jurusan. Apalagi kalau bisa mengenai bahasa Arabnya. Jika tidak bisa bicara untuk memberitahukan sampai jalan di orang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kemudian kita sama-sama pahami bahwasanya perasaan takut dan khawatir orang tua terhadap keselamatan dan masa depan anak ini merupakan sifat yang wajar. Karena yang tidak wajar adalah ketika takut dan khawatir ini berlebihan. Dan dalam mencintai anak-anak kita, maka orang tua tidak boleh juga berlebihan dalam mencintai anaknya. Karena kita menjauhi daripada sikap yang mengkhawatirkan ataupun perasaan takut yang berlebihan. Dan penting bagi kita semua untuk memperbesar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana indal dhanni 'abdi." Sesungguhnya aku tergantung persangkaan hamba-hambaku. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing anak-anak kita. Nah, terkait dengan adakah doa
yang bisa kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Maka kita bisa membaca doa Nabi Ibrahim tadi. Kita bisa baca doa Nabi Ibrahim dan juga kita bisa baca doa Nabi Zakaria. Kita bisa baca Rabbi habli minas shalihin. Baca doa tersebut. Rabbi habli minas shalihin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa baca doa Nabi Zakaria. Allahumma rzuqni min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keluarga yang baik, dzurriyyatan thayyibah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita sama-sama pahami bahwasanya ketika anak-anak kita memilih jurusan umum atau kuliah umum, ini tidak berarti bahwasanya mereka telah meninggalkan agama mereka. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Tidak berarti anak-anak kita yang memilih jurusan umum atau pelajaran umum, spesifikasi daripada pendidikan umum, itu berarti mereka sudah berubah dari soleh menjadi tidak soleh. Tidak. Kesolehan itu bukan diukur karena seorang berinteraksi dengan agama terus-menerus. Tidak. Seseorang itu tidak diukur karena dia mengambil jurusan agama. Bukan itu. Para sahabat Nabi SAW, ada di antara mereka yang menjadi pedagang, ada di antara mereka yang menjadi petani, dan bersamaan dengan itu mereka semua menjaga kesolehan mereka. Mereka senantiasa berada di dalam kesolehan mereka. Maka jangan kaitkan antara kesolehan dengan jurusan yang dipilih oleh anak. Kalau kemudian anak pilih jurusan umum berarti nggak soleh, nggak kayak gitu. Tapi kaitkanlah kesolehan anak itu dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang anak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia kuliah di jurusan umum, maka dia termasuk anak-anak yang saleh dan saleh insyaallah. Kalau ada anak yang kuliah di jurusan agama, sehari-harinya bergelut dengan agama, tapi nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat, maka kita harus khawatir ini jangan-jangan bukan anak saleh. Meskipun dia kuliahnya di jurusan agama. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami perkara ini, maka kita akan lebih tenang di dalam mengarahkan anak-anak kita. Jangan pernah lepas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati-hati mereka sebagaimana hati-hati kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas untuk membolak-balikkan kemana Allah kehendaki. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang juga perlu kami komentari terkait dengan perkara tersebut, yakni hendaknya orang tua bersikap bijak terhadap anak-anaknya. Jangan kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jangan bandingkan anak kita yang pertama dengan anak kita yang kedua, ketiga, dan keempat, karena mereka semuanya berbeda. Kita harus bijak. Nah, bijaknya kita yakni dengan berdiskusi, sharing dengan mereka. Kita berhak untuk memberikan pandangan kita, anak kita berhak untuk memberikan pilihan hidup mereka. Kita jangan menjadi orang tua yang kemudian otoriter. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala datang perintah atau mimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Apakah langsung tiba-tiba dari waktu tiba-tiba langsung beli dengan Ismail lantaran ingin menerapkan syariat Allah, perintah Allah? Tidak. Apa yang dilakukan Ibrahim? Nabi Ibrahim panggil Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Ibrahim, aku tadi malam bermimpi, aku tuh menyembelih dirimu. Apa pendapatmu? Di sini Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah dari Allah, langsung perintah dari Allah, bukan main-main. Mimpi daripada para nabi adalah wahyu. Ini perintah dari Allah
itu masih ngajak anaknya diskusi. Kita milih jurusan ini perintah dari Allah bukan? Bukan ya? Apa dapat wahyu kita memilih jurusan agama enggak? Ini aja kita nggak boleh maksa ya. Intinya dari salah satu Ibrahim nggak maksa, tapi minta pandangan Ismail. Maka ajak anak kita berdiskusi. Kak, abang kalau pilih jurusan ini nanti konsekuensinya begini. Kalau pilih jurusan ini konsekuensinya begini. Dia diskusi. Kira-kira gimana? Maunya yang mana? Nah, seperti itu. Jadi ini betul daripada dan kita yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ingin menegakkan perintah Allah, dia jalan untuk diskusi. Bukan di komandoi, bukan menggunakan dengan sistem komando. Pokok kamu harus kuliah di sini. Bapak itu nggak mau tahu. Kamu harus lulus tahun 3 tahun di sini. Kamu harus kuliah. Karena anak kita punya jiwa, dia punya pikiran, dia punya pilihan. Maka kita ajak mereka untuk berdiskusi. Ini yang perlu anak sedikit komentari dari kondisi yang ditanyakan. Allah Taala. Pendidikan agama tadi kan memang penting bagi kita ingin anak-anak itu mendapatkan surga ya Ustaz. Cuma memang kebetulan yang lihat sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah yang pendidikan agamanya bagus itu memang harganya di atas rata-rata, apalagi kalau dibandingkan dengan sekolah negeri gitu ya Ustaz. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini sudah mengerti pentingnya pendidikan agama untuk anak? Cuma ketika kita rasa situasi ekonomi ini masih belum memungkinkan untuk kita menyekolahkan anak di sekolah yang pendidikan agamanya bagus. Jadi apakah kita ini harus memaksakan diri supaya bisa di sekolah-sekolah yang baik? Apakah kita tuh harus ya udah pasrah aja dengan keadaan, tapi Allah mungkin belum diizinkan untuk menyekolahkan anak di sekolah yang pendidikan agamanya bagus, dengan harapan mungkin kita masukkan sekolah lain dulu sementara gitu. Jadi kira-kira langkah mana yang harus diambil sebagai orang tua itu? Masya Allah. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bercita-cita untuk menjadikan anak kita menjadi sebab atau wasilah kita bisa masuk surga, maka yang harus kemudian kita berikan perhatian adalah tentang pendidikan agama anak-anak kita. Dan pendidikan agama itu tidak hanya didapatkan dari sekolah, bahkan dia bisa didapatkan di majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, teman-teman yang saleh, lingkungan-lingkungan yang baik. Itu diantara wasilah atau sarana untuk kemudian mendapatkan pengajaran yang baik dari pengajaran agama. Kita jangan sampai memperkecil pandangan kita, mempersempit pikiran kita bahwasanya pendidikan yang baik dan pendidikan agama itu tergantung sekolahnya. Jangan sampai kita seperti itu. Banyak anak-anak yang di sekolah agama justru juga kadang ada yang masih menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan jaminan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka meskipun kita kepada dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keterbatasan kita nggak mampu menyekolahkan di sekolah agama. Karena mungkin sekolah agama biayanya mahal segala macamnya. Kita tetap punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita, memberikan pengajaran mereka terkait perkara agama. Mungkin dengan mengarahkan mereka ke majelis taklim, majelis ilmu, mengikuti halaqah Al-Quran misalkan, mengikuti pengajian. Ini termasuk di atas usaha kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali sebatas kesanggupan mereka. Allah tidak membebani kita untuk kemudian menyekolahkan anak kita di tempat-tempat mati. Kenapa sih sekolah-sekolah itu menjadi sekolah-sekolah yang mahal? Mungkin kepada dirahmati Allah, mungkin karena mereka tidak memiliki donatur yang mensupport dari operasionalnya. Kenapa sekolah itu menjadi sekolah yang mahal? Mungkin mereka ingin memakmurkan guru-guru mereka.
Kenapa sekolah itu menjadi sekolah yang mahal? Mungkin mereka ingin meningkatkan kualitas guru-guru mereka sehingga anak-anak yang bersekolah di sana mendapatkan pendidikan yang layak. Maka menyempitkan pendidikan agama terbatas kepada sekolah, maka ini adalah sebuah hal yang mungkin perlu kita koreksi bersama. Karena sejatinya banyak para ulama kita justru bukan keluar dari lembaga-lembaga pendidikan sekolah. Lihatlah guru-guru daripada para ulama. Siapa guru mereka? Ada yang gurunya adalah kakek mereka, ada yang gurunya adalah paman mereka yang mengajari agama kepada mereka. Dan saat itu belum ada sekolah. Kalau dulu baru berupa masjid-masjid yang mana anak-anak itu suruh ngaji di masjid. Ada guru ngaji yang ngajar di masjid. Maka menjadikan bahwasanya bagusnya agama seorang anak itu tentu beban kepada sebuah sekolah yang sudah bagus, sudah modern, sudah mapan. Ini sebuah kekeliruan yang perlu dikoreksi bersama kepada diri dalam hati Allah. Walau terkadang dengan menyekolahkan anak di tempat-tempat seperti itu sedikit meringankan beban orang tua. Orang tua kadang sadar ilmu agamanya terbatas, pengetahuannya terbatas. Nah, adalah sekolah itu kemudian guru yang bisa membantu meringankan. Akan tapi amanah tetap ada pada bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita mendapati kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ekonomi, misalkan kita punya niat yang besar, maka yakinlah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah bertekad, tawakal 'ala Allah. Tawakal 'ala Allah. Kalau sudah tekad ingin menyekolahkan anak di sekolah Islam, berharap ini bisa membuat kita lebih ringan dalam mendidik anak-anak kita. Tawakal 'ala Allah. Tawakal 'ala Allah. Tawakal 'ala Allah. Berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuatkan tawakal pada Allah, kuatkan harapan pada Allah. Bismillah. Jangan kita hanya melihat kemampuan diri kita. Kalau lihat kemampuan saya tidak mampu dia menyekolahkan. Bismillah. Kita minta tolong kepada Allah, bangun sholat malam, ngemis minta kepada Allah rezeki, berikan kekuatan hati kita, berikan petunjuk kepada anak-anak kita yang sekolah agar sabar, sebagaimana kita minta juga kita sabar untuk mencari biaya untuk anak-anak kita. Bismillah. Ini di antara cara atau mungkin yang mesti kemudian kita tempuh untuk kemudian kita berharap agar kebaikan senantiasa menyertai anak-anak kita. Wallahu ta'ala. Dengan kalau kita menuntut ilmu itu kan kewajiban setiap muslim ya Ustaz. Satu sisi kata Allah suami kan belum menuntut semua. Terkadang kita mau menuntut ilmu itu kadang-kadang mungkin belum paham ya Ustaz, karena suka dilarang kayak gitu. Jadi terkadang saya mau menuntut ilmu itu harus berbohong dulu Ustaz, karena bertanya ke saudara atau siapa gitu. Jadi menurut Ustaz itu bagaimana kalau kita itu kalau menuntut ilmu harus berbohong dulu dengan suami itu juga mengizinkan kita gitu untuk menuntut ilmu. Coba Ustaz untuk nasihatnya. Baik. Ya, belajar ilmu agama itu kewajiban setiap muslim. Kalau berilmu fardhu 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban baik muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, terkait dengan menunaikan kewajiban itu tergantung kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kesanggupan diri kalian. Maka saya pribadi tidak menyarankan ibu untuk berbohong kepada suami karena dia termasuk dosa. Suami kalau sudah dibohongi pasti dia marah dan tidak akan kemudian hubungan kita tidak akan kemudian harmonis seperti sebelumnya. Dan terkait dengan menuntut ilmu, ada banyak jalan untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Kita bisa mendapatkan ceramah di radio misalkan, atau sekarang sudah banyak di media sosial
ceramah, itu termasuk di antara menuntut ilmu. Kalaupun memang kita berkeinginan untuk hadir di sebuah pengajian, menuntut ilmu di sebuah pengajian atau kemudian hadir di sebuah majelis ilmu, maka tidak mengapa kemudian kita bertauriah, bukan bohong, tapi tauriah. Kalau tadi katakan saya ingin ke rumah keluarga, iya, kita pergi dulu ke rumah keluarga, setelah itu baru kemudian ke majelis taklim. Bohong nggak? Nggak bohong. Sama semisal kita katakan saya ingin pergi misalkan ke makam untuk ziarah. Ketika ditanya mau kemana, saya mau pergi ke makam untuk ziarah. Oke, kita pergi dulu ke makam untuk ziarah. Setelah itu kemana? Setelah itu kita mau shopping misalkan, mau jalan-jalan. Tidak masalah. Karena yang ditanya keperluan kita jawab dengan satu jawaban misalkan. Maka ini tidak termasuk dengan berbohong. Tapi kalau kemudian berbohong, ditanya mau kemana, mau ke rumah saudara, tapi nggak pergi ke rumah saudara, justru pergi ke majelis taklim, ini namanya bohong. Maka ini tidak disarankan. Bagaimana kita menuntut ilmu sementara kemudian kita tidak berhias dengan kejujuran seperti itu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin juga nasihat saya adalah bangun untuk sholat malam, doakan suami kita, doakan anak-anak kita. Karena dengan doa Allah mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin menurut kita. Doakan untuk suami kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala bukakan mereka pintu hidayah. Allah Taala.